maka otomatis harga yang kita dapat adalah harga as. Jarak stop loss itu 1 sampai maksimum 10% dari modal. Halo semua, selamat datang kembali di channel Profit Training. Ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dengan judul bagaimana cara belajar trading forex dari nol hingga profit. Ya. Untuk membantu kita memahami ini, kita telah mengundang ahli trading forex profesional. Selamat datang Pak. Ya, halo, selamat. Nah, oke Pak, langsung saja Pak ke pertanyaan pertama. Gimana Pak? Ya, silakan. Pertanyaan pertama, mungkin sebagian dari kita masih asing dengan forex. Bisa dijelaskan apa itu forex Pak? Ya, buat yang teman-teman belum tahu ya, kalau kita ngomong forex, makanan apa tuh gitu kan? Oke, forex itu adalah singkatan dari foreign exchange ya, di mana kita bisa melakukan transaksi jual dan beli ya, khususnya untuk pasar mata uang. Dan transaksinya ini sangat berbeda dengan transaksi konvensional, di mana kalau konvensional itu artinya kalau kita mau transaksi, kita mau jual beli, kita harus ya datang ke money changer, kita harus menukarkan mata uang rupiah kita kepada mata uang yang lain. Sementara kalau trading forex itu kita bisa melakukan jual beli kepada salah satu pasangan mata uang dengan hanya melalui internet alias elektronik. Nah, jadi itu pengertian dari forex atau foreign exchange. Itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan tadi. Sangat dimengerti, sangat dipahami juga untuk jawaban tadi tentang pengertian dari forex tadi ya Pak. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, apa saja istilah-istilah dasar dalam forex yang harus kita ketahui Pak? Banyak ya, banyak. Tapi Andrew akan sebutkan beberapa contoh saja. Misalkan PIP itu adalah satuan nilai terkecil dalam perdagangan forex. Lalu ada yang disebut dengan lot, yaitu letter of transaction, itu merupakan satuan transaksi ya. Ada lagi yang disebut dengan spread. Spread itu adalah selisih harga jual dan harga beli ya. Misalkan kita ingin membeli dolar, maka otomatis harga yang kita dapat adalah harga as. Dan kalau kita mau menjual dolar, nanti yang harga yang kita dapatkan adalah harga beli. Nah, jadi itu adalah istilah-istilah yang teman-teman harus pahami. Lalu ada lagi margin. Margin itu adalah jumlah dana yang tersedia ya di dalam account kita. Ada yang disebut dengan leverage. Leverage itu adalah daya ungkit ya. Jadi istilah-istilah itu teman-teman harus pelajari ya, karena itu merupakan istilah-istilah dasar yang selalu akan muncul dan juga selalu kita harus pahami, supaya bukan hanya kita harus jago transaksi, tapi percuma kita jago transaksi, jago analisa tapi nggak ngerti ya pengertian dasar istilah-istilah baru itu, teman-teman nggak ngerti ya percuma. Nah, jadi itu ya. Sangat menarik atas jawaban dari pertanyaan tadi ya Pak tentang seputar menganalisis pasar forex, bahwa sudah dijelaskan sama Bapak bahwa ada 3 jenis analisa di forex, yaitu analisa teknikal, analisa fundamental, dan analisa sentimen market ya Pak. Ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, sebelum mulai trading dengan uang suam, apa yang harus kita lakukan Pak? Kalau saran itu pertama harus latihan dulu di demo account ya. Jadi demo account itu adalah ya fasilitas yang diberikan oleh broker untuk kita bisa latihan. Banyak hal yang kita bisa latih dengan melakukan atau membuka demo account. Jadi demo account itu adalah tempat kita untuk belajar. Kenapa kita bisa belajar di demo account? Karena uangnya bohongan. Jadi kalau misalnya kita melakukan kesalahan, tidak ada risiko yang ditanggung. Cara menggunakan demo account adalah kita bisa melakukan latihan bagaimana cara kita melakukan open posisi. Lalu dari demo account kita juga bisa belajar bagaimana cara menggunakan platformnya. Yang selanjutnya adalah ya dari demo account kita bisa menguji coba strategi kita. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil profit konsisten di demo account, barulah teman-teman boleh mencoba trading di real account. Itu. Terima kasih Pak atas jawaban tadi, bahwa saran Bapak ketika mau mulai trading itu harus menggunakan akun demo terlebih dahulu ya Pak. Ya.
pertanyaan berikutnya, setelah cukup nyaman dengan akun demo, apa langkah selanjutnya Pak? Ya, nyamannya nggak cukup ya. Iya. Nyaman dan harus berhasil. Berhasilnya juga jangan cuma sekali, ya sekali gagal, sekali berhasil, jangan. Jadi harus konsisten. Nah, ukuran konsisten itu gimana? Teman-teman coba lakukan demo account ya minimal 10 kali transaksi. Lihat bagaimana probability dia, ya apakah lebih banyak yang win atau masih lebih banyak yang lose. Kalau sudah 60% lebih profit probability-nya, nah teman-teman boleh mencoba melakukan real account. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman sudah nyaman dan berhasil melakukan demo account, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus membuat trading plan. Karena mustahil kalau kita sudah berhasil melakukan demo account tanpa memiliki strategi. Tentu kita harus memiliki strategi dulu. Setelah teman-teman memiliki strategi untuk entry posisi, teman-teman harus membuat yang namanya trading plan. Trading plan artinya kapan kita mau exit, bagaimana cara kapan kita akan entry, kapan kita harus exit, di mana kita entry, di mana kita stop loss, dan di mana kita take profit, dan berapa modal yang siap untuk diresikukan. Jadi trading plan-nya harus dibuat dulu sebelum kita masuk ke dalam real account, dan pastikan itu semua sudah diuji coba ke dalam demo account. Jadi itu ya. Oke baik Pak, pertanyaan berikutnya putar tentang risiko ya Pak. Pertanyaannya yaitu bagaimana kita bisa mengelola risiko dalam trading forex Pak? Ya betul ya, jadi dalam trading forex kita harus bisa mengelola risiko, karena yang namanya trading forex itu mengandung risiko. Nah biasanya yang disarankan ya teman-teman harus memiliki trading plan yang sebelumnya tadi Endo sudah pernah sebut. Jadi di dalam trading plan tersebut harus memiliki stop loss, di mana kita akan exit kalau misalnya posisi kita salah, posisi kita berlawanan. Nah biasanya Endo menyarankan jarak stop loss itu 1 sampai maksimum 10% dari modal. Ya tergantung ya teman-teman trading itu untuk short term, medium term atau long term. Tapi untuk pemula yang disarankan coba 1 sampai 10% dulu maksimum. Karena dengan cara stop loss, dan memang stop loss itu disediakan oleh MetaTrader untuk membatasi risiko kita. Jadi selalu gunakan stop loss, jangan sampai teman-teman masuk ke dunia forex tidak tahu menentukan stop loss dan tidak memasang stop loss, hasilnya yang dipastikan akan gagal. Probability gagalnya tinggi. Itu. Langsung saja ke pertanyaan berikutnya Pak. Setelah merasa siap, apa yang harus kita lakukan Pak? Kalau sudah siap, tentunya teman-teman sudah memiliki strategi trading, teman-teman sudah yakin ya bisa berhasil, ya teman-teman baru boleh mencoba membuka real account. Nah, bukalah real account dari modal yang terkecil dulu, modal yang minimal dulu ya, jangan langsung asal gerasa gerusu, dan gunakanlah modal dari uang yang Anda siap untuk rugi ya, jangan menggunakan modal itu atau deposit dari uang yang Anda rutinitas yang Anda pakai, jangan. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam real account, pastikan teman-teman yang sudah memiliki trading plan, jalankan trading plan tersebut dengan disiplin dan tenang ya, kuncinya itu. Dan juga jangan lupa memilih broker yang baik dan benar. Pilih broker yang ada regulasinya, yang reviewnya bagus, dan juga biayanya wajar. Nah, jadi itu saran Endo apabila teman-teman sudah siap, dan ya semoga berhasil ya. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Bagaimana kita bisa tahu jika strategi trading kita berhasil Pak? Ya, gampang ya. Strategi Anda bisa dikatakan berhasil kalau profit. Tapi profitnya jangan kebetulan. Profitnya adalah benar-benar hasil dari trading plan yang Anda sudah jalani. Kalau profitnya hanya kebetulan 1, 2, 3 kali, itu bukan berhasil, tapi kebetulan namanya. Jadi kita bisa tahu apakah trading forex kita itu berhasil apa enggak dari yang namanya evaluasi. Baik profit maupun loss, kita harus melakukan evaluasi. Karena dengan cara kita melakukan evaluasi, kita bisa tahu kenapa kita bisa loss, kenapa kita bisa profit. Kalau misalnya terjadi loss, apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Kalau misalnya kita profit, penyebabnya apa dan apa yang harus ditingkatkan. Jadi supaya teman-teman paham, ya harus lakukan evaluasi dan selalu mengecek ya rekaman atau jejak-jejak trading kita sebelumnya. Nah, dengan cara kita mengetahui jejak rekaman trading kita, dari situ kita bisa tahu apakah strategi kita ya berhasil atau karena kebetulan. Itu ya. Terima kasih atas jawabannya di dalam video ini dengan tema belajar trading forex dari nol sampai profit.
Nah Pak, untuk saran Pak, bagaimana Pak untuk saran di dalam video ini Pak? Saran ini tentunya ya, ketika Anda masuk ke bidang yang baru, Anda harus punya knowledge. Supaya teman-teman Anda punya knowledge, Anda harus belajar. Anda harus pahami isi dari video ini secara matang. Jika teman-teman sudah nonton video ini berulang-ulang masih memiliki pertanyaan, ya silakan tulis di kolom komentar. Andrew akan membaca setiap komentar yang masuk dan Andrew akan selalu membalas komen-komen yang masuk. Tetapi apabila teman-teman ingin fast respon atau pertanyaannya lebih private, silakan kirimkan ke Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Andrew akan replay as soon as possible. Nah, jadi itu saja, mungkin juga sekalian buat menutup ya. Karena ini video yang sangat-sangat bermanfaat yang Andrew sudah buat, jangan lupa untuk bisa membagikan kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman lain dapat manfaat yang sama dengan apa yang kalian tonton. Ya. Nah, jadi itu saja ya. Semoga teman-teman bisa sukses dalam trading forex. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profits.